perjalanan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, selain menimbulkan bau busuk tumpukan sampah yang memakan badan jalan ini juga mengganggu warga yang melintas. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbunan sampah nasional pada tahun 2023 mencapai 38.398 juta ton. Angka ini tipis dari tahun 2022, yakni sebesar 38.633 juta ton. Berdasarkan komposisinya, sampah ini didominasi oleh sampah sisa makan, yakni sebesar 40,38%, dan sampah plastik sebesar 19,19%. Limbah sampah tentunya akan terus bertambah dan akan menumpuk tanpa ada penanggulangan yang efektif. Tentunya ini akan berakibat pada kesehatan lingkungan di masyarakat. Selain itu, limbah sendiri ini terbagi menjadi dua, anorganik dan organik. Anorganik itu adalah sampah yang non hayati, seperti halnya plastik, kardus atau lain halnya yang tidak bisa didaur ulang. Sebenarnya bisa didaur ulang, cuman bukan dari sumber makhluk hidup. Nah, kemudian yang kedua adalah sampah organik. Sampah organik merupakan sampah hayati yang tentunya berasal dari makhluk hidup, seperti halnya tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Jadi sampah organik. Tentunya salah satu cara dalam penanggulangan sampah organik bisa dengan cara membudidayakan maggot. Ini menjadikan salah satu sumber cara yang efektif bagi pengurangan sampah organik. Black soldier flies atau yang kita kenal sebagai maggot memanglah sangat istimewa dikarenakan dapat menjadi alternatif pakan hewan ternak yang kaya akan protein. Selain itu, maggot juga diproduksi secara cepat dan mudah untuk dibudidayakan. Bagaimana budidaya maggot sederhana dapat berperan dalam mengatasi sampah rumah tangga? Dalam hal ini, tujuan kami mengangkat proyek ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran budidaya maggot dalam mengatasi sampah rumah tangga. Dari penelitian terdahulu bisa kita ketahui bahwa pembudidayaan maggot merupakan salah satu langkah yang efektif untuk mengurangi atau menanggulangi tumpukan sampah limbah rumah tangga, terkhususnya limbah basah rumah tangga. Jadi dari penelitian tersebut kami memilih pembudidayaan maggot karena 3 hal. Yang pertama, biaya yang murah. Lalu yang kedua, budidaya yang mudah. Dan yang ketiga, karena kami ingin mengurangi atau kami ingin berpartisipasi untuk mengurangi limbah rumah tangga di Indonesia. Di sini terdapat peta konsep dari proyek kami yang bernama Bimasara, Budidaya Maggot Atasi Sampah Rumah Tangga. Dalam peta konsep ini terdapat pemikiran-pemikiran kami. Kemudian pada saat itu ada PIMNAS 37 yang diadakan di Universitas Airlangga. Nah, di sini kami ditugaskan untuk mencari sebuah referensi untuk proyek kami. Nah, di sini kami menemukan nih salah satu poster dari peserta PIMNAS yang sesuai dengan proyek kami mengenai maggot. Meskipun memang tidak budidaya, tetapi itu bisa menjadi sebuah referensi bagi kami. Di sini kami sedang memikirkan bagaimana proyek ini akan berjalan nantinya. Dan setelah itu kami mengadakan observasi ke tempat pembudidayaan maggot yang telah ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Di sini kami sedang bareng-bareng nih naik motor menuju ke sana. Nah, ini tempatnya, yaitu Kios Taufik Maggot. Nah, di sini ada tempat budidaya maggot. Jadi kami mau observasi maggot tersebut. Nah, bisa dilihat nih ada maggotnya. Pada 23 November 2024, kelompok kami mengimplementasikan proyek Bimasara, Budidaya Maggot Atasi Sampah Rumah Tangga di perumahan Juanda Harapan Permai, Kecamatan Wedi, Sidoarjo, Jawa Timur pada pukul 18.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Barat. Kami mengimplementasikan proyek ini dengan sasaran kegiatan ini pada umur 17 sampai dengan 35 tahun.
Kami mengimplementasikan program tersebut dengan cara sosialisasi. Di sini kami mensosialisasikan mengenai bagaimana cara membudidayakan maggot secara sederhana agar diimplementasikan kemudian di rumah masing-masing para peserta. Kemudian, kami juga menjelaskan bagaimana siklus pertumbuhan maggot, regulasi pembudidayaan maggot, dan tujuan utama kami yaitu bagaimana maggot dapat berdampak dalam pengurangan sampah rumah tangga di masing-masing rumah peserta. Nah, di sini kami sedang mendemokan bagaimana maggot dapat berfungsi untuk mengurangi sampah rumah tangga, yaitu tepatnya sampah organik rumah tangga. Di sini ada bekas mangga yang telah kami makan sebelumnya dan dapat dimakan oleh maggot. Dan di sini kami juga menjelaskan bagaimana maggot ini juga dapat menjadi sebuah ladang usaha bagi mereka, karena nantinya hasil dari kotoran maggot dapat dijadikan pupuk dan juga nanti maggot itu dibudidayakan dan menjadi larva maggot baru. Jadi kesan-pesan saya terhadap sosialisasi maggot sebagai alternatif menghilangkan sampah rumah tangga, yang pertama, penyampaian sosialisasi sangat amat mudah untuk dipahami, apalagi pada orang-orang awam yang tidak mengerti apapun tentang maggot. Lalu yang kedua, sosialisasi yang disampaikan amat sangat bermanfaat, karena masalah di Indonesia pada saat ini yakni banyaknya sampah yang susah untuk diuraikan. Nah, dari itu menurut saya sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat awam yang banyak menghasilkan sampah, terlebih sampah rumah tangga. Itulah pesan singkat yang disampaikan oleh salah satu peserta sosialisasi kami. Dan di sini kami telah mengekspokan proyek kami di Expo PDB 12. Kelompok 6. See you again.